Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG dalam jabatan periode 1 tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Iim Hidayat, mahasiswa PPG Sejarah Kebudayaan Islam batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Wahid Hasim Semarang dengan NIM 25406061958. Pada hari ini, Sabtu tanggal 31 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MA Ma'arif NU1 Bantar Kawung Salem, Kabupaten Brebes, kelas 10 dengan materi perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin Khalifah Umar bin Khattab dengan model pembelajaran problem based learning. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Baik. Sebelum pembelajaran kita dimulai, mari kita awali dengan berdoa agar ilmu yang kita cari dapat membawa keberkahan dan bermanfaat. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita akan cek kehadiran terlebih dahulu. Di sini barangkali ada yang tidak hadir pada hari ini. Ada enggak? Ada. Siapa? Deviana. Sakit. Oh, tar Deviana ya. Kita coba pinjam. Bapak lupa nggak bawa pulpen? Mana ya Deviana ini? Ya, udah. Udah ya. Udah ya, selain itu dipastikan semuanya hadir semua ya? Ya. Makasih ya. Alhamdulillah kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih kesehatan, selalu bersemangat dan siap menerima pembelajaran pada hari ini dengan penuh kesadaran. Baik, sebelum kita masuk ke materi, mari kita bangun semangat dan karakter kebangsaan kita. Untuk itu, Bapak akan mengajak kalian menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Yuk, semuanya berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju.
Masih ingat gak? Pada pertemuan kemarin itu kita membahas tentang apa? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu siapa? Khalifah pertama dari Khulafaur Rasyidin. Nih, Bapak mau bertanya nih, kira-kira apa ciri utama kepemimpinan Khalifah Abu Bakar? Saya, Pak. Ya, Amanah, Pak. ya tegas dan amanah. Yang lain? Saya, Pak. Ya. Membela kebenaran, Pak. Membela kebenaran, betul, semuanya betul ya. Bahwa Khalifah Abu Bakar itu dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan amanah, juga menjaga persatuan umat. Dengan kepemimpinan Khalifah Abu Bakar tersebut, di sini kita akan melanjutkan pembelajaran pada hari ini, yaitu dengan materi apa? Lanjutan. Setelah Khalifah Abu Bakar itu berarti Umar bin Khattab. ya, kita akan mempelajari khalifah yang kedua, yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Beliau juga dikenal sebagai pemimpin yang sangat adil dan tegas dalam menegakkan kebenaran. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu kalian itu harus mampu. Yang pertama apa? Coba kalian bacakan ya. Kalian bacakan bersama-sama. Ini tujuan pembelajaran hari ini terkait Khalifah Umar bin Khattab. Ayo, bacakan bersama-sama. Tujuannya yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Ya, baik. Selanjutnya, Bapak akan ajak kalian berpikir lebih dalam lagi. Pernah nggak kalian merasakan ketidakadilan, baik itu di sekolah maupun di lingkungan sekitar? Pernah. Kalau misalnya kita itu mendapatkan ketidakadilan dalam tugas atau bantuan yang tidak merata, pernah ya? Pernah. Lalu bagaimana sejarah ini dapat mengatasi permasalahan ketidakadilan tersebut? Nah, pada masalah ini mari kita akan bahas melalui keteladanan salah satu pemimpin dalam Islam, yaitu Khalifah Umar bin Khattab, yaitu sosok pemimpin yang sangat adil dan tegas ya. Baik, untuk melatih konsentrasi kita biar lebih fokus, mari kita lakukan ice breaking terlebih dahulu. Yuk, semuanya berdiri. Ikuti instruksi Pak Guru ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, semuanya kompak. Terima kasih ya. Silakan duduk kembali. Itu kita masuk pada pembelajaran, yaitu mempelajari Khalifah Umar bin Khattab, sosok pemimpin yang terkenal sangat adil dan tegas. Di sini Bapak akan tampilkan PPT pembelajaran yang mana yang akan jadi panduan untuk belajar kita pada hari ini. Gitu. Silakan simak baik-baik ya, perhatikan. Gitu. Materi ini bukan hanya mempelajari sejarah saja, melainkan kita harus belajar tentang nilai-nilai kehidupan. Sekarang kita akan masuk pada fase pertama dari problem based learning. Di sini Bapak akan ajak kalian untuk menyimak video tentang kehidupan dan kepemimpinan Khalifah
Umar bin Khattab. Nah, silakan ya nanti simak video ini dengan baik-baik ya. Terus perhatikan nanti sikap, terus kebijakan dan tindakan beliau sebagai pemimpin. Kemudian nanti catat atau ingat hal-hal yang menunjukkan keadilan dan kepedulian beliau terhadap rakyatnya. Oke? Oke, ya. Umar bin Khattab, pemimpin bersahaja dan melakukan. Suatu hari, Nabi Muhammad SAW bersabda sambil menunjuk kepada Umar, ini adalah gembok pengunci fitnah. Dia akan menjadi gembok yang mencegah fitnah dan perpecahan antara kalian selama ia masih hidup di tengah-tengah kalian. Hadis riwayat Al-Bazzar dari Bukhari bin Mas'ud. Ia biasa dipanggil Umar, ayahnya bernama Al-Khattab, lahir di Mekah 13 tahun setelah tahun Hijrah. Ia termasuk keluarga elit yang sangat terhormati di kalangan suku Quraisy. Awalnya, Umar adalah seorang yang paling masuk Islam. Namun setelah masuk Islam dari pelatihan, ia menjadi salah satu yang paling membela agama Islam. Dengan masuk Islam, hingga terjadi keributan besar. Ketika Umar akan hijrah, ia membawa busur panah, kemudian pergi tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali. Lalu Umar dengan terang-terangan mendatangi kelompok-kelompok orang Quraisy seraya berkata, "Wahai wajah-wajah kusam, barang siapa ingin ibunya kehilangan anak, anaknya menjadi yatim, dan istrinya menjadi janda, temui aku di belakang lembah." dan tak seorang pun berani mengikutinya. Umar bin Khattab juga dikenal sebagai orang yang sangat lembut hatinya, sangat berhati-hati dalam tindakannya. Abdullah bin Abbas menjawab pertanyaan tentang siapa Umar bin Khattab. Dia laksana burung yang terbang dengan sangat hati-hati. Ia selalu Baik, setelah kita saksikan video bersama, Bapak akan tanya pada kalian yang benar-benar menyimak dari tadi. Nah, tindakan apa dari Khalifah Umar bin Khattab yang menunjukkan keadilan dan kepedulian terhadap rakyatnya? Yuk, siapa ini? Saya tunjuk siapa ya yang saya. Saya Pak. Ya, Pika gimana? Umar bin Khattab sering turun langsung melihat kondisi rakyat Pak. Ya, betul. Itu menunjukkan kepedulian seorang pemimpin terhadap rakyatnya. Nih, siapa kayak kira yang ini ya. Coba Aan. Beliau hidup sederhana dan tidak mengambil hak rakyat Pak. Ya. Sikap sederhana atau kesederhanaan dan jujur itu mencerminkan cinta kepada Allah dan sesama manusia. Di sini Bapak akan membuat suatu masalah yang akan kita kaji bersama-sama. Masalah yang akan kita kaji pada hari ini yaitu bagaimana nilai keadilan dan kepedulian Khalifah Umar bin Khattab itu bisa diterapkan untuk mengatasi masalah ketidakadilan sosial di masa sekarang. Untuk menjawab masalah tersebut,
Di sini kalian akan bekerja sama dalam kelompok dengan kegiatan diskusi dan LKPD ya. Di sini Bapak akan bagikan LKPD pada kalian yang diisinya sudah ada studi kasus terkait ketidakadilan sosial. Ketidakadilan sosial di masa sekarang. Yuk, ini. Diskusikan dengan baik ya. Diskusikan, saling menghargai pendapat dan bekerja sama sesuai teladan kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Kegiatan ini akan mengajarkan kita bernalar kritis, berkolaborasi, serta mengaitkan nilai panca cinta dalam pemecahan masalah. Diskusi bisa dimulai, Bapak kasih waktu 10 menit ya. Kelompok 1 sedang membahas kebijakan apa dari Khalifah Umar? Kami membahas tentang Baitul Mal dan pembagian zakat, Pak. Lalu dengan kebijakan tersebut mencerminkan nilai apa di situ? Nilai cinta kepada sesama, Pak. Ya, itu menunjukkan nilai cinta terhadap sesama manusia dan itu menunjukkan ketakwaan kepada Allah. Itu karena jujur dan amanah mengelola harta negara. Udah cukup ya diskusinya. Silakan selesaikan hasil diskusi kalian dan menyiapkan presentasi dengan singkat dan jelas. Setiap kelompok nanti akan maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian, kemudian presentasikan dengan singkat dan jelas ya. Yang kelompok lain silakan simak dan tanggapi dengan santun. Silakan kelompok 1. Perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami membahas kebijakan Khalifah Umar bin Khattab tentang Baitul Mal. Menurut kami, sistem Baitul Mal dapat diterapkan saat ini untuk membantu pemerataan bantuan sosial agar lebih adil dan transparan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1 yang telah mempresentasikan dengan baik. Barangkali mau kasih tanggapan gitu. Kira-kira terlihat ada nilai apa dari solusi tersebut? Pak. Ya. Itu nilai cinta sesama manusia. Iya betul, dan itu menunjukkan nilai kepedulian dan tanggung jawab sosial. Dari hasil diskusi kalian bahwa Khalifah Umar bin Khattab itu adalah pemimpin yang adil, peduli dan penuh dengan empati. Baik, anak-anak, di sini Bapak akan mengukur kalian sejauh mana pemahaman kalian terkait materi Khalifah Umar bin Khattab. Di sini Bapak akan melakukan asesmen secara tertulis. Bapak akan share, kalian silahkan kerjakan. Kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan ya. Kerjakan dengan jujur, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai waktu yang telah ditentukan ya. Ya, ini. Silakan. Sudah bisa dikerjakan. Bapak kasih waktu 10 menit ya untuk mengerjakannya ya.
Baik, sudah selesai ya. Silakan kumpulkan soalnya ya. Nih. Ya, ini. Nah, ya. Bapak akan cek satu persatu sudah memenuhi standar KKM apa belum ya. Setelah Bapak cek semua ini rata-rata di atas KKM semua ya. Berarti alhamdulillah, tandanya berarti tujuan pembelajaran kita telah tercapai. Berikutnya dapat kita simpulkan bersama, yaitu yuk kita baca bareng-bareng dari pembelajaran hari ini. Yuk. Nah, terus itu contoh kesimpulannya. Baik, sekarang kita simpulkan pembelajaran hari ini. Gitu. Apa pelajaran utama dari yang bisa kalian terapkan untuk menjadi pemimpin adil di sekolah? Yuk kita baca bareng-bareng. Kita adil dan tanggung jawab dan amanah. Ya. Oke, baik. Baik. Anak-anak, hari ini kita telah belajar tentang materi Khalifah Umar bin Khattab, sosok pemimpin yang sangat adil dan tegas. Bapak harap pada kalian kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang khalifah berikutnya dari Khulafaur Rasyidin. Mari kita akhiri dengan baca doa bersama-sama. Gitu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih atas perhatian kalian dan keaktifan kalian. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.